Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita berada pada malam ke-20 saking bulan Ramadan. Di saat mulai saking pertengahan bulan Ramadan, sebagian ulama itu menganjurkan untuk membaca kunut yang namanya kunut witir. Kalau salat witirnya 3 rakaat, maka nanti dibaca di rakaat ketiga. Sebagian pendapat katakan nantinya setelah rukuk, yaitu setelah iktidal mau turun sujud. Sebagian pendapat itu katakan nanti di saat mau turun rukuk. Saya bacakan beberapa pendapat di sini tentang masalah kunut witir. Ada pendapat pertama saking Imam Malik itu mengatakan hukum kunut witir itu makruh. Alasannya kata Imam Malik, tidak ada sunnah atau tuntunan dalam hal ini. Menurut beliau yang ada cuma kunut nazilah saja ketika kaum muslimin dapat musibah. Yang kedua, ada pendapat yang menyatakan, ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i masuk dalam sunnah abad. Sunnah abad itu perkara yang bila ditinggalkan nantinya melakukan sujud sahwi. Seperti halnya tahiyat awal. Nah, yang berpendapat dengan pendapat kedua ini mazhab Syafi'iyah, dan ada perkataan dari Imam Ahmad juga. Kunut witir itu disunahkan ketika separuh akhir dari bulan Ramadan. Ada murid Imam Ahmad namanya Abu Daud, itu menanyakan pada Imam Ahmad, apakah kunut itu sepanjang waktu? Maka dijawab oleh Imam Ahmad, jika engkau mau. Abu Daud tanya lagi, apa pendapat yang engkau pilih? Imam Ahmad itu jawab, adapun saya tidaklah berkunut kecuali setelah pertengahan Ramadan. Namun jika aku bermakmum di belakang imam lain dan ia berkunut, maka aku pun mengikutinya. Mereka pun berdalil tentang riwayat dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih, kalau dibaca kunut witir tadi setelah separuh Ramadan, berarti dari malam ke-15. Terus pendapat ketiga menyatakan disunahkan pada bulan Ramadan saja, tidak pada bulan lainnya. Pendapat yang keempat itu menyatakan kunut witir disunahkan setiap malam. Kalau mau witir, dia baca kunut witir, berarti sepanjang tahun. Ini pendapat saking Ibnu Mas'ud, Ibrahim An-Nakhai, pendapat dalam mazhab Abu Hanifah, salah satu pendapat dari Syafi'iyah juga. Adapun pendalilan adanya kunut witir itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucu beliau Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW mengajariku, kata Al Hasan, beberapa kalimat yang saya ucapkan dalam sholat witir, yaitu Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait
wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa tabarakta rabbana wa ta'alait. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi dan dikatakan riwayat ini sahih. Namun kalau jadi imam, lafaznya diubah jadi Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini bacaan kunut witir. Namun orang yang praktekkan kunut subuh membaca kunut ini pada kunut subuh. Yang tepat ini bacaan kunut witir. Sedangkan kunut subuh itu cuma ada ketika nawazil saja, ketika ada musibah besar, tidak setiap waktu. Juga wonten riwayat saking Ubay bin Ka'ab, Nabi SAW berkunut dalam sholat witir. Nabi kunut dalam sholat witir. Ini mutlak, tidak khusus pada bulan Ramadan. Juga ada riwayat dinukil dari Imam Ahmad, Umar juga berpendapat demikian, ada kunut witir. Kesimpulannya yang paling bagus dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di bulan Ramadan jika ada yang membaca kunut witir dari awal Ramadan sampai akhir, ini biasanya imam-imam yang ada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu dari hari pertama sampai hari terakhir baca kunut terus. Maka kalau bacanya sepanjang Ramadan, seluruh Ramadan, kata Ibnu Taimiyah itu baik. Jika ia berkunut di separuh akhir bulan Ramadan, itu pun baik. Jika ia tidak berkunut, itu pun baik. Berarti yang nggak baik yang mana? Seorang sholat berarti. Karena sini beliau sebut yang kunut sepanjang Ramadan ya baik, kunut witirnya tadi ya. Terus yang kunut setelah separuh Ramadan di witirnya itu juga baik. Yang tidak kunut witir juga baik. Berarti yang nggak baik ya orang mangkat tarweh, ya nggak dapat apa-apa. Ya. Maka semuanya dibolehkan. Itu 3 pendapat ya. Dalam hal ini dia benarkan semuanya. Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa benarkan semuanya. Ya, itu seputar tentang hal kunut witir tadi. Dan ini malam ke-20. Besok malam itu sudah malam ke-21. Sudah dianjurkan iktikaf. Kalau ada yang mau iktikaf 10 hari terakhir berarti masuknya sebelum maghrib besok. Ya, atau biasa malam 21 nggih? Ya, malam Minggu malam 21. Nah, berarti masuknya sebelum waktu maghrib. Ya, dia masuk sebelum waktu maghrib, keluarnya nanti kalau niatannya 10 hari, keluarnya nanti pas malam takbiran. Nanti di masjid terus ibadah. Orang metu-metu loh ini. Nggak alasan mau ke pasar dulu, golek pakan, oh nggak ada. Kalau niatannya 10 hari full. Kalau yang punya jualan ya tutup. Enggak nanti jelang buka, Ustadz saya izin dulu mau ini dulu. Wah nggak bisa. Ini jenengan niatannya 10 ya 10. Berarti nggak keluar-keluar selama 10 hari. Kecuali ada kepentingan misalnya, wah ini masjid lagi kamar mandinya masalah. Pakai kamar mandi depan rumah sana. Nah, dia keluar cuma tujuan itu balik lagi. Wah, di masjid buka puasanya kurang. Saya biasanya porsinya itu full. Wah, di masjid cuma kasih gur secuil aja. Nah, saya cari di luar sana untuk dapat makanan khusus buka puasa atau sahur. Nah, nanti dia balik lagi. Nah, ada kepentingan berarti. Kalau ada kepentingan boleh. Kalau tidak ada kepentingan nggak boleh. Dia cuma berada di dalam masjid. Nah, ini Masjid Al-Azhar ini berarti cuma di area masjid ini saja. Batas terakhir teras masjid itu. Keluar ke sana nggak boleh, kecuali ada kepentingan. Ya, ada kepentingan mendesak. Dia cuma beriktikaf di dalam masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencumbu istri kalian sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Berarti iktikafnya di dalam masjid.
Berarti tidak boleh keluar dari area masjid. Ibu-ibu juga boleh iktikaf. Mau pilih 10 hari juga boleh. Kalau punya anak berarti anaknya digawa di masjid. Ya, gitu, dibawa, bawa popoknya kayak apanya kayak semua peralatan bawa. Gitu. Kalau mau iktikaf, ibu-ibu boleh. Yang penting dipisah nanti, laki-laki sendiri tempatnya, perempuan sendiri. Kalau dulu di masa Nabi SAW itu perempuan itu dipisah dengan cara dulu itu ada tenda-tenda khusus untuk perempuan dijadikan tempat mereka iktikaf. Jadi dalam tenda itu mereka. Jadi bawa camp tenda sendiri ya di dalam masjid. Kemudian wanita-wanita iktikafnya di situ. Dan istri-istri Nabi SAW sepeninggal Nabi SAW, beliau itu meninggal dunia. Setelah itu mereka juga masih beriktikaf di masjid. Itikafnya di masjid, nggak boleh di rumah. Musola rumah juga nggak boleh. Apalagi kamar dalam gitu. Ustadz saya mau itikaf dalam kamar saja. Oh nggak disebut itikaf. Itikaf itu ketika kita beribadah menyendiri di masjid. Fokus dalam ibadah seperti itu. Nah itu tadi mulai dari malam ke-21. Namun kalau ada yang niatannya cuma itikaf mutlak, berarti dia misalnya pilih malam hari saja, paginya kerja. Buruh masuk kantor lagi, atau karena sibuk paginya itu golek pakan misalnya, punya ada urusan-urusan pagi hanya bisanya malam, bertarweh sampai jam berapa Pak? Mau menjelang sahur jam 2 jam 3 baru dia pulang, bisa. Itu nanti jadi iktikaf mutlak, berarti nggak hitungan 10 hari. Namun semau dia mutlak, berarti batasan waktunya tidak dibatasi. Ya, itu dibolehkan juga. Ibu-ibu juga bisa lakukan seperti itu. Pegawai juga bisa seperti itu. Ya, berarti tidak terlalu diperketat tadi kalau itikafnya itikaf mutlak. Nah, yang sekarang kita bahas, kita lihat dalam buletin. Ya, kita lanjut ke pembahasan di buletin. Insyaallah ada 2 pembahasan. Yang pertama kumpulan amalan ringan. Kita bahas saking ya kumpulan amalan ringan nomor 29. Baca 1 huruf Al-Quran dibalas 10. Lalu kita lanjut pelajaran Sirah Nabawiyah yang seri ke-78, pelajaran keempat dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Monggo kita baca keutamaan membaca Al-Quran. 1 huruf dibalas 10. Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harifan min kitabillahi falahu harfan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun." Siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 yang semisal. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf. Namun alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Siapa yang baca 1 huruf, man qara'a harfan. Ini yang dimaksud lagi baca Quran. Dia baca 1 huruf saking Quran, dari Al-Quran, falahu bi hasanah, maka baginya 1 kebaikan. Ya, baginya 1 kebaikan. 1 huruf 1 kebaikan. Namun di sini ada catatan, wal hasanatu bi asyri amsalha. 1 kebaikan dibalas dengan 10. Ini minimal ya. 1 kebaikan dibalas dengan 10 yang semisal. La aqulu, kata Nabi SAW, aku tidak katakan alif lam mim harfun. Dan ini ditunjukkan cara baca huruf muqatta'ah. Alif lam mim itu huruf muqatta'ah. Baca sesuai dengan nama huruf, terus disambungkan. Kalau ketemu nama hurufnya nanti mim ketemu dengan mim selanjutnya, dengung berarti.
Seperti kita sambungkan gitu katanya. Nah, alif lam mim saya tidak katakan itu satu huruf. Ya, walaupun itu kalau kita baca ini satu. Walakin alifun harfun wa mimun harfun. Sebentar. Alifun harfun, oh ini ada yang terpotong. Alifun harfun, terus lam harfun wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Situ ada terjemahan yang salah. Aku tidak katakan alif lam mim. Mim terakhirnya bukan min. Nah, maka alif lam mim berapa huruf di situ? Ada berapa huruf? 3. Ada yang terpotong tadi hadisnya. Al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka di sini menunjukkan balasan untuk huruf-huruf yang ada. Jadi hitungannya itu per huruf bukan per kata. Namun tentu saja kalau kita ini kan baca Quran, selanjutnya kita lihat adab-adab biar nanti bacaan Al-Quran tadi dapat pahala seperti itu. Saya sebutkan sini ada beberapa adab membaca Al-Quran. Ini disebutkan dalam At-Tibyan, kitab At-Tibyan karya Imam Nawawi. Saya ringkaskan. Pertama, ada baca Al-Quran. 1, niatannya ikhlas, bukan cari pujian, bukan cari uang. Ada yang sengaja baca Al-Quran, hatamkan 1 surat terus dibayar. Niatannya sudah tidak ikhlas, itu cari dunia namanya. Di sini yang pertama diniatkan apa? Ikhlas. Terus yang kedua, disunahkan baca Al-Quran dalam keadaan mulut bersih. Maka dianjurkan bau mulutnya ini bersih. Ada siwak pakai kayu siwak, ada pasta gigi, sikat gigi. Yang masalah itu gimana coba kalau baca Al-Quran? Bau mulutnya gimana? Lagi baca alif lam mim, berhenti seayat tarik rokok ya, dalam keadaan mulut bau. Nah ini tidak termasuk dalam adab nomor 2. Adab nomor 2 apa? Keadaan mulut bersih. Terus yang ketiga, membacanya dalam keadaan suci. Baca Al-Qur'annya dalam keadaan suci. Berarti yang hadas kecil wudu, yang hadas besar mandi besar. Ini kita lagi bahas baca ya. Namun kalau dalam keadaan junub tidak boleh baca, tidak boleh nyentuh Quran. Namun kalau hal membaca saja, ya misalnya ini lagi wudunya batal, dia berkentut, terus lihat ada tulisan di dinding itu, ini ayat apa itu dia baca, nggak masalah, yang penting nggak disentuh. Jadi kalau sekadar baca saja boleh. Adapun untuk menyentuh Al-Quran, nyentuh mushaf saya pegang ya, mushaf saya pegang nih. Kalau menyentuh Al-Quran disyaratkan bersuci, harus mushaf yang murni Arab jenengan pegang dalam keadaan bersuci, apalagi bentuknya lembaran-lembaran, jelas itu, kecuali mushaf yang ada di HP. Nah ini pegang ini,
Ini layarnya bukan layar lembaran. Iya kan, ini bukan lembaran, Ji. Ini kan cuma layar. Saya off kan mati ini. Jadi bukan lembaran. Kalau lembaran tadi wujudnya lembar itu. Dia buka-buka. Nah, kalau ini disentuh disyaratkan untuk bersuci. Berwudu berarti. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan la yamusul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Walaupun di sini hati-hatinya kalau mau pegang ya karena sudah sentuh kayak gini kita rasanya juga ini Al-Quran, maka baiknya juga tetap berwudu. Namun beda dengan pegang lebaran tadi. Kalau lebaran lebih harus. Ya, mungkin dia buka aplikasinya gitu, dia gerakan dari pinggir gitu. Dia tidak dikatakan nyentuh langsung mushaf, karena itu kaca yang dia pegang. Beda. Namun bagusnya tetap yang Al-Quran di HP dipegang juga dalam keadaan suci. Terus kalau gitu bawa masuk HP dalam kamar mandi boleh nggak? Padahal ada aplikasi Quran. Boleh atau enggak? Oh, HP-nya taruh luar gitu, terus masuk kamar mandi. Kalau hilang gimana HP-nya? Yang penting kan sudah off, kan sudah dianggap nggak nyala lagi. Aplikasinya seperti close, sudah ditutup, ya sudah, bawa masuk kamar mandi nggak masalah. Terus yang keempat, adab keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu para ulama sangat anjurkan Al-Quran itu dibaca di masjid. Karena masjid itu tempat yang bersih, tempat yang dimuliakan. Bahkan ada fadilah untuk iktikaf seperti yang tadi kita sebut. Terus yang kelima, menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Menghadap kiblat. Namun ini nggak harus nih. Kalau misalnya dia tidak bisa menghadap kiblat nggak masalah. Adab saja. Yang keenam, dimulai dengan ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dalam surat An-Nahl ayat 98, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Berarti baca ta'awudz. Terus yang ketujuh, membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surat. Selain surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Selain surat apa? Al-Baro'ah. At-Taubah itu nama lainnya Al-Baro'ah. Berarti kalau surat yang lain kita baca awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Nah, itu lagi dari awal itu. Pakai bismillah, awali ta'awuz terus bismillah. Namun kalau jenengan baca dari tengah, saya tadarusan terus sekarang dari pertengahan, bukan dari awal surat. Ya sudah, berarti mulainya cuma apa kalau begitu? Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu baca pertengahan surat tadi. Karena kita mau lanjut, bukan dari awal. Nah, kalau dari awal baru pakai Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedelapan, membaca dalam keadaan khusyuk dan tadabbur. Membaca dalam keadaan khusyuk dan tadabbur. Tadabbur itu artinya merenungkan.
Itu 8 adab ketika membaca Al-Quran. Lalu bagaimana setelah selesai baca Al-Quran? Apa yang dibaca? Ada yang berdalil dengan surat Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah, ucapkanlah sadaqallah. Ini ketika selesai baca Al-Quran. Yang ada kalau dari praktek Nabi SAW, pernah Ibnu Mas'ud itu baca surat An-Nisa kepada Nabi SAW. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika itu Nabi SAW katakan yakfi, cukup. Ketika itu Nabi SAW tidak baca sadaqallahul azim. Cuma katakan apa tadi? Cukup. Oh berarti berhenti. Sudah. Kalau riwayat yang sahih saking Aisyah ketika selesai baca Al-Quran, ini riwayatnya, tidaklah Rasulullah SAW duduk di suatu tempat atau membaca Al-Quran ataupun melaksanakan sholat kecuali beliau akhiri dengan membaca beberapa kalimat. Aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tidaklah anda duduk di suatu tempat terus baca Al-Quran atau mengerjakan sholat melainkan anda akhiri dengan beberapa kalimat? Jawaban beliau, naam, iya. Mangkala khairan khutima lahu tabaun ala dzalikal khair. Betul, barang siapa yang mengucapkan kebaikan, maka dengan kalimat tersebut amal tadi akan dipatri dengan kebaikan. Wa man qala syarran kuna lahu kafarah. Barang siapa mengucapkan kejelekan, maka ada situ penebusnya. Nah, ada namanya penebus. Ini yang kita biasanya sebut dengan doa kafaratul majlis. Berarti tutupnya pakai doa kafaratul majlis. Tadi 3 perbuatannya. Yang pertama ketika duduk-duduk. Terus yang kedua ketika baca Al-Quran. Tadi duduk-duduk, baca Al-Quran atau sholat. Ya, beliau tutup dengan kalimat doa kafaratul majlis. Gimana doa kafaratul majlis? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, berarti kalau ada yang nanya, Ustaz saya tutup baca Al-Quran ini bagaimana? Misalnya saya tadarusan, sudah majelis ini kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malah jadi penggugur kesalahan-kesalahan yang ada dalam majelis. Itu yang tepat. Paham Bapak-bapak? Selesai baca Al-Quran baca apa? Doa kafaratul majlis. Apa bacaannya tadi? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sederhana dan sudah dihafalkan. Baik, itu tentang adab baca Al-Quran. Demikian, mugi-mugi manfaat, dan kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.